warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Langsung saja terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dari 3 TK ya Bu ya, TK Aisyah TK Negeri Pembina Sibolga, TK Aisyah Bustana Alfa Sibolga Kota, TK Aisyah Bustana Alfa Sibolga Selatan. Terima kasih Ibu-Ibu telah menghadiri kegiatan yang kami adakan pada kesempatan ini, dan kami sayangi rekan-rekan teman yang telah berhadir, teman seperjuangan dari 3 sekolah ya Bu ya, dan saya banggakan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 Kota Sibolga. Baik, tata tertib acara kita pada siang ini yaitu pembukaan dari protokol. Saya sendiri nanti berlangsung dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Pardede. Kepada Ibu Pardede kami persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu-ibu kami persilakan duduk kembali. Baik ibu-ibu sekalian, untuk mendapatkan berkah dalam kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Masalah kita ke acara berikutnya yaitu kata sambutan dari mewakili kepala sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Saud Raja Gugu SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang diberi waktu, diberi kekuatan untuk melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Kami dari pihak sekolah sebagai kepala sekolah berterima kasih atas kegiatan ini yang dilaksanakan oleh ibu-ibu maupun tim penggerak. Nah, kami hanya berdoa dari kepala sekolah, Ibu Ira, Ibu Medarni mendoakan supaya sukses. Apapun yang dipelajari, apapun yang diterima, pembelajaran dari tim penggerak atau nantinya menjadi berhasil, menjadi tercapai cita-citanya nanti, menjadi orang-orang ibu dan nanti menjadi penggerak pembelajaran di sekolah TK Kota Sibolga.
Mudah-mudahan kegiatan ini berbuah yang baik dan berhasil dan tercapai apa yang ditugaskan dari tim penggerak Kota Sibolga supaya terlaksana. Hanya itu yang bisa kami berikan waktu dan tempat dan mendoakan agar ibu-ibu berhasil nanti dan tercapai dengan nilai baik. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dari Sekolah Aisyah Sambas dengan Kota dengan Damai. Apapun penerimaan kami tadi kurang lebih ada yang kurang pas, kami dari pihak sekolah kami mohon dimaafkan. Dan kepada Ibu Nelti, kepada Ibu Mega, Ibu Nelti, Maya sebagai timnya, berjuanglah ya Bu, dan berhasil. Nanti kalau sudah berhasil, nanti ilmu-ilmu itu diterapkanlah ke guru-guru yang mau mengikuti guru-guru penggerak. Jadi terima kasih, sehat selalu ya Bu selama mengikuti. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dengan kata sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya kita lanjut dengan pemaparan presentasi kepada Ibu Mega Marni Sinaga SPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan aksi nyata kami calon guru penggerak angkatan 7 Kota Sibolga. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang berhadir pada siang hari ini, Ibu Saud Raja Gugu SPD dari Sekolah TK Negeri Pembina Sibolga, dan saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah Sibolga Kota, Ibu Medarni Sinambela SPD, dan Ibu Irailani Siagian SPD dari TK Aisyah Sibolga Selatan. Baik, kalau semalam kita berhadir di ruangan yang sama menyaksikan pemaparan Ibu Nelti Mayanti Sarumpait, hari ini ibu-ibu kembali berhadir undangan kami untuk menyaksikan pemaparan materi pengalaman atau aksi nyata saya. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga nantinya menambah ilmu bagi kita, terkhusus kepada ibu-ibu semua. Baiklah, diseminasi pemahaman dan pengalaman penyerapan budaya positif di Taman Kanak-kanak Aisyah Sibolga Kota. Ini kami ada 3 calon guru penggerak ya Ibu. Next. Nah, di sini ada pada LMS pendidikan guru penggerak ada pembelajarannya tentang modul budaya positif, yang mana modul budaya positif ini nantinya kita akan mulai belajar tentang perubahan paradigma, belajar disiplin positif, kemudian motivasi diri sebagai manusia, kebutuhan manusia, dan posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas. Kemudian nanti terakhir setelah membuat keyakinan kelas nanti akan diterapkan segitiga restitusi. Nah, di sini pembelajaran pada paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada saat ini kita lebih mengutamakan keberagaman peserta didik kita di kelas, baik dari agamanya, sukunya, kemampuannya dalam menerima pembelajaran. Jadi inilah pada paradigma baru ini Bu, dia lebih terdiferensiasi pembelajarannya. Ada prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi kalau dulu kita mau nonton pembelajarannya itu cukup dengan 1 pembelajaran atau 3 pembelajaran merata, pembelajaran yang sama. Kalau sekarang tidak, dia lebih beragam.
ada kita buat pembelajaran sehari itu beragam sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak, berbeda. Karena anak yang si A dan si B, si C belum tentu sama cara penerapannya dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Next. Nah, disiplin positif. Apa arti disiplin? Nah, yang kita ketahui Ibu, disiplin itu teratur, ya kan? Terarah. Teratur, terarah, tepat waktu. Itulah yang kita tahu selama ini yang dikatakan dengan disiplin. Nah, jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah pemaparan dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin bersifat self-disiplin. Ibu-ibu tahu apa itu self-disiplin? Sudah pernah dengar ibu-ibu? Nah, kini kita dengar bersama ya. Di self-disiplin itu adalah kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika tidak ada cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Ya, next. Nah, sebagai pendidikan, tujuan kita adalah sebagai pendidik menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri atau yang kita sebut tadi self-disiplin, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Perlu kita garis bawahi ibu-ibu. Tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Itu perlu kita garis bawahi ya. Kemudian, nah, sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar yang harus dimiliki setiap orang ada 5. Yang pertama yaitu survival atau bertahan hidup. Kita butuh makan, butuh pendidikan, butuh pekerjaan untuk dapat bertahan hidup. Ya Ibu. Nah, setelah kita membutuhkan bertahan hidup, ternyata tidak cukup. Kita juga harus memerlukan cinta dan kasih sayang, yaitu love and belonging. Yaitu kita selaku umat yang mempunyai, selaku manusia yang memiliki hati nurani, kita ternyata membutuhkan kasih sayang, membutuhkan cinta. Ya Bu ya. Sudah dapat bertahan hidup, sudah mendapatkan kasih sayang dan cinta, ternyata tidak cukup sampai di situ ibu-ibu. Kita masih memerlukan kebebasan, freedom, yaitu kebebasan untuk mencintai, kebebasan untuk menghargai, kebebasan untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, ya, kebebasan untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian kesenangan. Kan kita semua membutuhkan kesenangan ya Ibu ya. Iya. Setelah itu dari keempat ternyata belum cukup.
ada satu lagi yang dibutuhkan oleh manusia, itu power atau kekuatan. Lanjut. Seterusnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Lanjut Ibu, di sini ada motivasi perilaku manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Jadi murid-murid kita sebenarnya disiplin yang mereka lakukan terkadang belum datang dari diri, karena hanya merasa suatu ancaman, takut dimarahi oleh gurunya, takut dihukum. Inilah adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, karena dia melakukan kedisiplinan hanya karena takut dihukum. Itu tingkat terendah. Motivasi sebagai manusia itulah tingkat yang paling rendah perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah Ibu, mari kita lihat bersama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ini tingkat motivasi yang keberapa pada perilaku manusia. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Imbalan itu biasa bisa berupa hadiah, ya kan? Motivasi ini ternyata satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Motivasi yang terendah tadi, yang disiplin yang dilakukan karena hukuman, ternyata imbalan itu adalah tingkat pertama lebih tinggi di atas motivasi yang takut menerima hukuman. Next. Kemudian ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang membuat disiplin positif. Ternyata inilah motivasi perilaku manusia yang tertinggi, karena ada kesadaran diri yang menjadi kesadaran diri yang lebih menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan pada kita. Next. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, ada identitas gagal kalau konsep disiplin kita seperti ini. Hukuman itu memberikan dampak negatif, yaitu menyakitkan, tidak nyaman, memaksa murid, takut. Murid akan menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri. Inilah konsep disiplin yang terendah yang gagal. Oke, next. Penghargaan itu ternyata tidak efektif, tidak bagus. Dia akan merusak hubungan. Kenapa? Kita buat suatu contoh. Begini. Katakanlah di sebuah kelas saya lah katakan, terdapat beberapa anak. Ada anak yang lebih menonjol dan ada yang mempunyai kemampuan standar. Nah, mengapa saya katakan merusak hubungan? Cenderung biasanya mayoritas orang yang memiliki kemampuan lebih akan menimbulkan perilaku atau sikap sombong, dan anak yang mempunyai kemampuan biasa saja akan merasa kecil hati, bersedih. Nah, disinilah yang membuat merusak hubungan, karena ada rasa iri, ada rasa sombong,
ada rasa dengki dan menimbulkan rasa sedih bagi orang yang merasa di bawah orang yang lebih mampu. Kemudian di sini mematikan kreativitas. Maksudnya di sini Ibu-ibu, mematikan kreativitas cenderung anak yang mampu ini karena dia sudah mampu, dia akan saya sudah menonjol kok dan teman-teman saya, mengapain harus menampilkan yang lain-lain lagi, yang terbaik. Itu untuk anak yang menonjol. Nah, bagi anak yang tidak menonjol atau kemampuannya yang biasa saja, untuk siapa saya membuat yang lebih ini, toh saya nilai saya rendah, nilai saya segitu-gitu juga, itu Bu, mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ternyata sistem ranking yang kita gunakan itu tidak efektif untuk kita terapkan di kelas ataupun di sekolah kita. Kemudian penghargaan itu juga dapat merampas hak menghargai diri. Ya, lanjut. Nah, di sini juga ada konsekuensi. Konsekuensi ini juga ternyata tidak begitu efektif. Kenapa? Itu hanya penguatannya dalam jangka pendek. Terus perlu kita monitoring berkelanjutan dia. Harus kita pantau, terus kita pantau. Terus kita harus terus memberikan stimulus dan respon. Kemudian murid mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ternyata pada konsekuensi ini berdampak negatif kepada anak. Dia tidak akan merenungi kesalahannya karena dia konsekuensi ini hanya jangka pendek. Dan untuk membangkitkan positif pada anak harus kita imbangi dengan adanya stimulus. Nah, itu ternyata tidak baik. Lanjut. Nah, sekarang yang restitusi. Restitusi inilah Bu yang harus kita terapkan pada di kelas maupun di sekolah ini. Kenapa? Karena murid bertanggung jawab untuk berperilaku. Fokus pemecahan masalah jangka panjang. Efek dari melakukan tindakan restitusi itu akan berefek sampai dia dewasa, bahkan sampai dia tiada lagi, karena dia akan mengingat prosedur restitusi itu, ya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol dirinya sendiri. Yang terakhir, murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Next. Udah stop. Kalian kira-kira sejauh pemaparan materi yang telah saya sampaikan, adakah yang ingin ditanyakan atau yang belum dimengerti? Ada Bu. Ya, silakan Ibu Barus. Ya, ini Bu, saya mau bertanya masalah tentang konsekuensi. Maksud dan tujuan konsekuensi itu ataupun apa manfaatnya bagi anak-anak, khususnya bagi kita sebagai guru TK, apa manfaatnya bagi mereka apabila kita melaksanakan konsekuensi bersama anak-anak tersebut? Ya, Ibu operator mohon ya konsekuensi. Ya baik, konsekuensi ya. Konsekuensi adalah merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, namun penguatannya jangka pendek. Yang Ibu tanyakan tadi, tujuannya kita membuat konsekuensi terhadap anak. nah, tujuan kita kalau dilihat dari kata konsekuensi itu, tujuan kita atau dampaknya terhadap anak
jerah. Efek tidak akan melakukan kesalahan lagi. Anak tidak akan melakukan kesalahan lagi. Itu efek konsekuensi. Namun dalam materi ini ternyata konsekuensi itu tidak efektif. Tidak begitu efektif. Salah. Lanjut. Baik, ternyata konsekuensi ini tidak efektif bagi anak-anak. Karena kenapa? Walaupun dia memberikan efek jerah, ternyata itu membuat dampak negatif terhadap anak karena anak tersebut akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Karena mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kesempatan untuk merenungi itu tidak ada. Kemudian jadi tidak ada penguatan. Ada penguatan itu hanya jangka pendek, tidak berkelanjutan. Karena gini, kalau kamu berbuat salah kamu harus tidak melakukan lagi. Bisa saja itu hanya pada saat itu saja tidak melakukan, karena tidak ada penguatan untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Sebagai contoh ya, beda konsekuensi dengan restitusi. Kalau restitusi dia penguatannya jangka panjang. Kita buat contoh kasus. Misalkan seorang anak membuang sampah tidak membuang sampah pada tempatnya. Itu kan sering terjadi di sekolah, di kelas kita masing-masing. Kita ambil contoh yang lebih dekat ya. Jadi ternyata sebelumnya kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berupa kesepakatan antara dua arah, antara anak dan murid, dan disepakati bersama. Beda dengan peraturan. Peraturan itu adalah sesuatu yang dilakukan sepihak dan biasanya itu dilakukan oleh gurunya saja. Jadi andai kata di kesepakatan kelas sudah ada diterapkan bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Ternyata kasus tadi ada anak membuang sampah sembarangan, ada masalah. Jadi di restitusi anak akan dikuatkan, dipanggil anak itu. Nah, kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu, karena saya membuang sampah sembarangan, kan begitu. Nah, kemudian kenapa kamu melakukannya itu? Kita tanya, kita validasi, kenapa kamu melakukan itu? Nah, karena mau buru-buru, sesak mau ke kamar mandi tadi, kebelet. Jadi buang aja sampahnya dulu ke situ. Terus di situ tidak ada penghukuman, tidak ada menjas anak, bahkan gurunya akan memberikan kalimat, semua orang melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, namun ada baiknya tidak melakukannya lagi, kan begitu. Nah, jadi di situ anak tidak merasa dihakimi, dihukumi, diberi konsekuensi, tidak merasa malu, ya kan? Nah, kamu ingat kesepakatan kelas kita? Ingat Bu, buanglah sampah pada tempatnya. Setelah anak mengatakan kembali keyakinan kelasnya, kemudian kita akan memberikan, nah, kamu sudah mengatakan keyakinan kelas kita. Apa tindakan kamu selanjutnya? Ya Bu, untuk selanjutnya besok-besok saya akan membuang sampah pada tempatnya. Dari kalimat-kalimat atau dari cerita tersebut beda dengan konsekuensi. Karena kenapa? Di restitusi anak dikasih kesempatan, diberi kesempatan untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan di konsekuensi itu jangka pendek, anak tidak akan merenungi kesalahannya. Begitu Bu, kira-kira dapat dipahami? Iya Bu. Iya, terima kasih Bu. Ya, ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya, silakan.
Begini Bu, ada tadi saya melihat di situ tentang posisi kontrol ya, posisi kontrol. Nah, di sini kan yang seperti Ibu katakan tadi, anak-anak kan pasti mengulang kembali. Nah, itu Bu, bagaimana cara mengatasi yang seperti itu? Kita sudah buat validasi, sudah buat restitusi, tapi tetap mengulangi. Itu bagaimana cara mengatasinya seperti itu, Bu? Bisa Ibu jelaskan sedikit, Bu? Nah, posisi kontrol. Kita sudah melakukan restitusi, ya. Sudah melakukan restitusi dan dia sudah dia sudah menyepakati akan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Namun di lain hari dia melakukan kesalahan lagi. Nah, masuklah kita ke posisi kontrol kita sebagai guru ke penghukum. Kenapa? Karena kita sudah melakukan restitusi, dia sudah berjanji. Namun dia memulai lagi. Masuklah kita sebagai penghukum tadi. Ya, penghukum di sini dalam arti kata tidak menghukum yang secara berlebihan. Kita hanya memberikan hukuman yang sewajarnya saja, sesuai dengan tingkatan anak yang kita hukum. Misalnya tingkatan TK apa biasanya? Biasanya kita hukum. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat ibu-ibu untuk tingkat anak TK yang membuang sampah sembarangan, sudah berjanji, sudah melakukan restitusi namun melakukan lagi. Kira-kira apa yang dapat kita selaku penghukum, hukuman apa yang kita dapat berikan kepada anak tersebut? Buat perjanjian. Ya, boleh ya Bu ya. Membuat perjanjian. Jika anak melakukan kesalahan berturut-turut sebanyak 3 kali, maka anak tersebut akan mengutip sampah di halaman sekolah. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi Ibu? Cukup, Bu. Cukup ya. Ada Bu, ini Bu. Tadi kan di sana Ibu sampaikan tidak bisa memberikan penghargaan. Nah, sebenarnya kan anak-anak masih senang dikasih penghargaan. Seperti saya di kelas saya Bu, saya sering memberi penghargaan kepada anak-anak. Siapa yang bisa menjawab, saya memberikan sebuah permen. Tetapi tadi di situ Ibu membahas tadi tidak bisa memberikan penghargaan. Jadi pertanyaan saya Bu, apa yang harus kita lakukan untuk memotivasi anak agar lebih rajin? Contohnya terlambat datang ke sekolah, apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kalau penghargaan itu tidak bisa dilakukan kepada anak? Terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya. Ibu operator, silakan slide yang tadi kita tampilkan. Masalah penghargaan itu tidak efektif. Nah, jadi Bu Nur katanya ada kasus di kelasnya. Biasanya dia di kelas itu memberikan penghargaan bagi anak-anak yang mampu, akan diberikan permen. Karena tadi saya katakan tidak efektif. Jadi bagaimana kita mengapresiasi anak yang mampu tadi? Nah, kita selaku guru TK biasanya lebih kreatif, inovatif. Mungkin untuk kalau dalam saat pembelajaran harian, saya rasa kalau hanya sekedar permen itu tidak berlebihan. Yang penghargaan di sini kan bisa seperti memberikan piala, itu berlebihan Bu. Piala, sedangkan itu dalam aktivitas keseharian anak. Memberikan uang itu tidak efektif. Namun hanya sekedar permen atau tanda senyum itu masih wajar-wajar saja. Demikian Ibu. Iya. Ya, Mbak.
Iya, terima kasih. Saya rasa ada lagi mau ditanyakan? Tanya tadi, kita tidak boleh memberikan hadiah, hukuman, ya. Jadi kita di sini sebagai guru harus memberikan dia tindakan melalui restitusi tadi. Nah, apa itu ciri-ciri restitusi, Bu? Bukan menebus kesalahan. Contoh, kalau kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama, ibu tidak akan menghukummu. Gitu. Menebus, ada tebusan. Kalau ada kata kalau kan, Bu, itu ciri-cirinya. Jadi kalau di restitusi itu tidak ada kata harus kalau. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, restitusi itu cenderung memperbaiki hubungan seperti yang dikatakan Bu Mega tadi, memperbaiki selama ini hubungan antara siswa yang tidak mampu dan mampu menjadi lebih baik dengan ada kata-kata atau kalimat penguatan dari guru. Ya, kemudian tawaran bukan paksaan. Kita memberi tawaran kepada anak, bukan paksaan. Kamu jangan lagi terlambat ya, harus ya. Itu paksaan, Bu. Jadi kita tawaran. Begini nak, ibu ada tawaran. Kalau ada dua, contoh tawarannya, bisanya kamu datang lebih tepat waktu, atau kalau seandainya terlambat, kira-kira bisanya dikasih alasan yang lebih baik. Itu tawaran. Pasti anak akan, iya Bu, tidak merasa bersalah ya Bu. Karena kenapa? Kita tidak sebagai penghukum. Nah, tapi memanusiakan dia dengan restitusi tadi, menguatkan karakternya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita mencari kebutuhan dasar anak itu apa? Lalu kita mencari tindakan. Setelah kita mengetahui kebutuhan dasar yang harus dimiliki anak itu, jadi kita bisa mencari, oh anak ini sepertinya tidak boleh saya tindakan yang seperti ini. Ternyata dia secara psikologis saya harus begini. Jadi kita seorang guru juga bisa, kita kan sudah tahu karakter anak kita di dalam kelas masing-masing berbeda-beda kan Bu. Jadi sebagai seorang guru yang memiliki ilmu pedagogik, berarti sudah bisa mencari tindakan untuk bermacam-macam karakter anak di dalam kelas tadi. Selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Seperti yang saya jelaskan barusan ibu-ibu. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada next. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di dalam kelas. Berarti Bu, keyakinan kelas ada. Berarti secara apanya? Keyakinan sekolah. Saya tanya dulu ibu-ibu, saya dulu bertanya. Biar agak semangat kita dulu. Kira-kira kalau keyakinan kelas itu warga kelas. Jadi kalau keyakinan sekolah ibu-ibu, kira-kira siapa warganya itu Bu? Kesepakatan siapa saja itu Bu? Mohon Ibu Suri beri tanggapannya Bu. Keyakinan sekolah atau ibu-ibu yang lain Bu? Silakan Bu Leli. Keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah. Mungkin dengan orang tua murid. Boleh. Dengan guru-guru, dengan kepala sekolah, kesepakatan kita, kan? Gitu, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Oh boleh Bu, silakan Bu. Iya, sedikit saja Ibu Maya, sesuai dengan restitusi yang tadi, di situ kan ada kesepakatan antara kita dengan anak. Udah disepakati, contohnya anak-anak minta, ya kan tidak memakai kesepakatan di kelasnya seperti itu. Biasanya anak ini sudah disepakati besoknya sampai jalan ke lagi. Apa yang harus dilakukan di situ Ibu Maya? Apakah dengan menghukum atau dengan apa? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus sekali ya. Untuk saya tanggapi dulu dari Ibu Leli. Ibu Leli jawabannya sudah mendekati dan saya rasa sudah bagus. Ya, itu kesepakatan sekolah
kepala sekolah, orang tua, guru, lingkungan, dan stakeholder yang ada di sekolah. Stakeholder itu seperti kebersihan jika ada bagian kebersihan sekolah, kesepakatan sekolah, seperti Bu yang piket. Nah itu kalau yang piket harus menunggu di depan pagar, itu kesepakatan sekolah. Terima kasih Bu. Dan kepada Ibu Nur, kita anak TK sudah buat kesepakatan kelas melalui bergambar untuk anak TK. Kita di situ ada anak yang membilangkan tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, yang bersangkutan besoknya melakukan kesalahan atas dari pendapatnya itu. Bagaimana? Bagaimana kita sebagai guru? Nah, kembali tadi ke restitusi nanti. Nanti pertanyaan Ibu akan terjawab melalui segitiga restitusi. Ya Bu, kita lanjut. Nanti saya apakan? Kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci ke yang konkret. Ya, dari yang sudah disepakati tadi menjadi diaplikasikan, menjadi kenyataan, itu artinya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Tadi ya ide-idenya Bu. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas dan sekolah. Kemudian bersedia meninjau kembali kelas dari waktu ke waktu. Nah, artinya meninjau waktu dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas yang sudah kita buat itu bisa diubah. Misalnya sudah tidak berlaku lagi, ibaratnya anak-anak sudah patuh, sudah mengerti dengan keyakinan kelas ini. Rasanya yang perlu untuk kami terapkan lagi masih banyak, karena masih ada anak lagi yang suka mengganggu temannya. Nah, itu bisa kita lakukan dalam pergantian semester. Umpamanya selesai semester pertama. Nah, anak-anak Ibu, kita udah semester 2. Anak-anak Ibu sudah mematuhi keyakinan kelas yang kita buat yang lalu. Nah, sekarang Ibu mau anak-anak Ibu kasih pendapat dulu saya untuk keyakinan kita di semester 2 ini. Keyakinan kelas kita semester 2 ini kira-kira apa ya? Bisa. Anak Ibu udah tahu menggambar, silakan nak gambar apa, atau yang udah bisa mengungkapkan langsung, Bu, begini loh Bu, kita di kelas begini, boleh ya Bu ya. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Di dalam membentuk suatu keyakinan sekolah dan kelas itu ada beberapa langkah. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di kertas besar agar semua dapat melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas atau sekolah sesuai proses peraturan kelas. Sering kita temukan jangan, tidak boleh kan gitu. Jadi kalau di keyakinan kelas bahasanya lebih ke positif. Dia seperti yang berlari diganti dengan kata berjalan di kelas ya, berjalan juga. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat. Kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah dan disetujui secara bersama-sama. Keenam, keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini dia Ibu Nur. Pertanyaan Ibu tadi bisa kita sesuaikan dengan segitiga restitusi. Nah, yang pertama dari masalah yang tadi, kita perlu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh, kamu tentu punya alasan. Gini, anak tadi, contoh kita boleh nama anaknya tadi si Joko kan buang sampah tadi Ibu tengok sembarangan. Tentu apalah alasan Joko buang sampah nak sembarangan?
Itu kalimat-kalimat memvalidasi tindakan. Kemudian menampilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, setelah distabilkan, kita memvalidasi tindakan. Coba tahu itu sudah melanggar keyakinan kelas kita apa tidak? Sudah, Bu. Ya, setelah kita validasikan, jadi apa alasannya, nak? Kenapa dibuang sampah sembarangan, sayang? Begini, Bu, begini tadi buru-buru. Nggak nampak tuh sampah, Bu. Kepenuhan kan sampah. Macam-macam mungkin ada jawaban dari anak kita tersebut. Setelahnya itu, yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal, ya. Jadi di sini, Bu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati itu menanyakan kembali. Nah, coba dulu ingat keyakinan kelas apa saja yang sudah kita buat. Sebutkan dulu, nak. Kalau sudah disebutkannya, jadi setelah sudah tahu kan keyakinan kelas kita, seterusnya tindakan apa yang harus Joko lakukan? Ya, Bu, nggak mau lagi Joko buang sampah sembarangan. Joko pun mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Gitu. Inilah yaitu perjalanan segitiga restitusi tadi. Terjawab, Bu Nur? Alhamdulillah. Lanjut. Nah, iya silakan Bu Ade. Begini Bu Maya, kan tadi ada cerita tentang anak masalah terlambat. Jadi kita kadang begini, anak itu diwakil dari orang tuanya. Orang tuanya yang buat terlambat. Jadi kita sudah komunikasi sama orang tuanya supaya anak jangan terlambat. Anak ini kan bagaimana? Dia kan orang tuanya faktor orang tuanya nggak bisa mengantar cepat. Jadi anak ini dia merasa bukan salah saya terlambat. Ini orang tua saya terlambat. Jadi bagaimana sikap kita pada anak itu? Kita sama mamanya tidak bisa cepat saya mengantarnya begini, angkut payah dan sebagainya lah ya kan. Sedangkan anak itu kan dia tetap bisa orang yang terlambat, padahal bukan itu kesalahannya. Jadi apa yang akan terjadi pada anak ini? Karena bukan kesalahannya. Apa maksud tindakan tidak pada apa anak itu sudah diberi hukuman atau apalah begitu? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Bu Ade. Seperti yang telah dijelaskan rekan-rekan saya tadi dan saya ramakan tadi bahwa pada saat ini kita tidak ada mengadakan lagi hukuman, namun lebih ke restitusi, lebih hukuman ke restitusi. Dan kita sudah tahu permasalahan anak tersebut, berarti kesalahan tidak berasal dari anak tersebut. Ibu sudah melakukan konfirmasi kepada orang tuanya sudah diajak, Bu, bicara empat mata. Jadi anak ini selalu nggak pernah dia cepat datang ke sekolah. Iya, karena mungkin keadaan, Bu, kita tidak dapat menyalahkan, mungkin kondisinya memang seperti itu. Namun di sini peran kita, kalau menurut saya atau ada tambahan dari ibu-ibu yang lain juga, ibu kepala, tapi kalau menurut saya kita di situ memberikan penguatan karakter bagi anak. Kita di situ memberi pengertian kepada teman-temannya agar tidak menghibur mengejek ya, karena ini Siti ini terlambat jauh rumahnya, nak. Dia kuatkan karakternya di depan di warga kelasnya bahwa dia tidak dan dia pun memberikan, oh ya ibu guru nggak menyalahkan aku gitu. Kalau seandainya ibu sudah memberikan pengertian kepada anak, kepada orang tua, ya Bu, batas kita sebagai guru hanya sampai di situ. Nggak mungkin kita, Bu kayak gini loh, kita Bu kayak bagaimana kalau ibu lebih cepat ngantarnya, Bu? Mohon kerjasamanya. Kalau sudah, iya silakan Ibu Yuni, apa mau ditanyakan, Bu? Begini, Bu, tentang pendekatan restitusi. Di sini, Bu, saya kurang memahami tentang pendekatan restitusi ini. Bisakah Ibu menjelaskan pengertian atau penjelasan lebih mendetail tentang restitusi tersebut? Baik, Bu, baik. Begini, Bu, restitusi itu tadi merupakan proses menciptakan kondisi
restitusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertiannya. Maksudnya di sini begini, Bu. Sebenarnya yang selama ini kita lakukan dalam melakukan tindakan kepada anak yang berbuat salah itu ada berupa hukuman, ya kan? Nah, hukuman itu tidak berlaku lagi pada anak saat ini, Bu. Jadi apa yang berlaku melalui pendekatan restitusi. Nah, kenapa, Bu, tidak hukuman? Karena tadi hukuman itu, Bu, lebih dia merasa membuat anak lebih terhakimi. Jadi kalau di restitusi ini dia lebih memanusiakan anak tersebut, menyadari kesalahannya dengan cara memberikan pendekatan, membuat karakternya lebih kuat dengan kalimat-kalimat yang lebih positif, ya. Jadi nantinya setelah kita melakukan pendekatan restitusi itu, anak itu bisa masuk ke kelompoknya, ke teman-temannya, ke kelasnya dengan karakternya yang lebih mantap, lebih kuat. Nah, jadi Bu, perlu saya tekankan kembali, ada beberapa perbedaan. Bedanya hukuman dengan restitusi adalah kalau restitusi itu memiliki ciri-ciri. Di sini anak tidak diminta menebus kesalahan. Nah, kalau hukuman itu anak terhakimi. Karena kamu berbuat salah, kamu tidak bisa mengikuti pelajaran. Contoh, itu menghakimi. Tapi di sini bukan, Bu. Kalau di restitusi, anak itu tidak diminta menebus kesalahannya, namun lebih cenderung memperbaiki hubungan. Nah, terus di sini dia bukan paksaan, tidak ada kata harus, tetapi tawaran. Jadi bagaimana caramu untuk memperbaiki kesalahanmu? Tawaran. Tidak ada kata harus. Harus itu kan identik dengan paksaan. Harus begini ya, harus begitu ya. Itu paksaan. Ya. Kemudian ciri-cirinya lagi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dituntun anak itu untuk introspeksi diri. Yang kamu lakukan itu salah atau benar, dituntun dia. Bukan dijudge, bukan di kamu ya, nakal kamu. Gara-gara kamu teman, itu menghakimi, itu menghukum, ya Bu ya. Kemudian di sini kita mencari apa yang menjadi kebutuhan dasar anak, sehingga dia melakukan kesalahan itu. Pasti dia memiliki alasan, ada kebutuhan dasarnya, makanya dia melakukan kesalahan itu, kan gitu. Contohnya, kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Nah, kenapa kamu buang sampah itu sembarangan? Mengapa tidak membuang mengapa membuang sampahnya tidak di tempatnya? Pasti kamu punya alasan, ya kan, Bu? Pasti kamu ada alasan. Apa yang membuat dasarnya dia melakukan tindakan salah itu? Oh, contohnya dia menjawab seperti ini. Misalkan, iya Bu, saya buru-buru, saya sudah datang jemputan. Pada waktu itu saya lagi mau megang bungkusan makanannya sudah habis. Jadi bungkusannya mau saya buang, saya lihat kiri kanan tidak ada tempat sampah. Sementara kalau mama jemput saya harus dalam keadaan bersih, katanya. Jadi sehingga saya membuang sampahnya pada sembarang tempat. Jadi itu yang mendasari tindakan kesalahan yang dilakukan. Kemudian di restitusi ini kita lebih fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita fokus dengan karakter
apa gitu. Dengan karakter anak yang seperti ini, kita sebaiknya melakukan apa ya pada anak ini begitu. Bukan mencari tindakan untuk kesalahannya, bukan. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri restitusi ini, ibu-ibu, dia lebih menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita mencari solusi dengan permasalahan yang dilakukan anak itu. Begini solusinya ya, kamu. Bagaimana solusinya? Kita cari, kita bermusyawarah kepada anak itu. Bagaimana caranya ya nak, biar kamu tidak melakukan kesalahan itu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Gitu. Kita menguatkannya, kita cari solusinya, sudah dicarinya solusinya. Jadi kita kuatkan dia. Setelah umpamanya dia bilang, iya bu, besok-besok saya tidak membuang sampah lagi sembarangan. Nah itu solusinya dari dia. Baik. Terus dari solusi yang diutarakan anak itu kita kuatkan dengan cara baik. Kalau memang demikian, dari sini ke depannya kamu harus berjanji pada dirimu sendiri, pada ibu, pada teman-teman harus dapat melaksanakan keyakinan kelas yang sama-sama kita sepakati dan sudah kita buat dan kita tempel di dekat pintu masuk. Ya bu ya? Ya bu. Iya. Oke, dapat diterima bu? Dapat bu. Begini bu. Ini ada ini lagi bu ya. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu, apakah seharusnya kita ikut sertakan keterlibatan orang tua atau bagaimana bu? Oh, baik, pertanyaan yang sangat bagus. Sebaiknya kita libatkan, sebaiknya bu, tapi tidak harus. Tapi sebaik-baiknya ada keterlibatan orang tua dalam hal pembelajaran anak, baik itu dari kesepakatan kelas, baik pembelajaran. Kenapa demikian bu? Karena apalagi kita mengajar pada anak usia dini, mereka kan belum sepenuhnya, anak-anak ini belum sepenuhnya mengontrol waktu, memanage waktunya. Pasti ada keterlibatan orang tua. Nah, sewaktu kita membuat kesepakatan kelas pada anak-anak TK itu kan belum bisa baca tulis ya bu ya. Jadi ada baiknya kita membuat gambar, simbol atau warna-warna tentang kesepakatan kelas. Misalnya, nah ini ada gambar orang membuang sampah. Nah ini ada orang lagi bersalaman. Nah ini ada gambar orang yang lagi berjalan bergandengan tangan dengan temannya. Nah ini ada anak menyiram bunga. Nah sekarang ibu guru minta masing-masing memilih kertas yang ingin kamu pilih, kemudian tempelkanlah di papan tulis yang telah ibu sediakan. Nah setelah ada kesepakatan kelas itu, maka sudah disepakati perlu kita sampaikan kepada orang tua. Bisa melalui dari WA grup kelas boleh, atau dalam acara paguyuban orang tua boleh, bahwasanya ibu wali kelas, orang tua murid kami, ibu wali atau orang tua murid kami, bahwasanya kami telah menyepakati bersama anak-anak bahwa di kelas kami mempunyai keyakinan kelas. Boleh kita ketik atau sampaikan langsung pada acara itu kepada orang tua isi-isi keyakinan kelas. Mohon ibu wali kelas, wali orang tua murid kami, bahwasanya saling mengetahui keyakinan kelas ini agar anak-anak kita dapat dipantau, dapat mengingatkan anak akan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama.
Demikian dapat dipahami Ibu. Dapat, Bu. Iya. Baik ibu-ibu, sebelum acara kita tutup, ini untuk menambah pemahaman kita dalam materi ini, saya ada menampilkan berupa aksi nyata penerapan restitusi di sekolah saya. Marilah kita saksikan bersama-sama. Ya Bu, inilah dia videonya, demonstrasi kontekstual budaya positif di sekolah yang saya terapkan. Kita saksikan bersama-sama ya Bu ya. Semoga dalam tayangan video ini akan menambah pemahaman buat kita semua. Ada seorang anak mendorong temannya ya Bu. Ini proses restitusi ya Bu ya. Iya, kira-kira kalau jadi dorm si Aldi sampai menangis tadi Ibu lihat apa yang terjadi? Nak, tidak terkira sama Nah, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan ya Bu. Terjadi pernah melakukan kesalahan yang sama seperti yang jadi buat tadi. Jangan bukan lagi ya. Nah, kira-kira Identitas, maaf, ini menstabilkan identitas. Kira-kira tidak sabar menunggu giliran, tidak pakai seragam sekolah, itu udah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita naik? Tidak, ingat lagi keyakinan kelas kita. Apa saya? Pakai seragam sekolah, iya. Iya, bisa. Jadi menunggu giliran terus besok pakai seragam sekolah. Bisa. Nah sekarang jadi minta maaf sama si Aldi ya. Ayo cari Aldinya. Aldinya dicari ya. Validasi tindakan ya Bu.
Ya, nanti Alifa ke depan jelaskan kejadiannya ya. Ya, ya, silakan saya. Adek Alifa. Adek tahu kenapa Alifa berkata itu kira-kira perbuatan baik atau salah? Nah, kalau seandainya Alifa di posisi adik, Alifa diri sama adik, bagaimana perasaan Alifa? Alifa, tentu Alifa punya alasannya deh. Adik, kenapa dia betul itu adik? Tidak boleh bersalah ya, tidak boleh saling mengejek tuh. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Ini tindakan restitusinya ya Bu ya. Pernah melakukan kesalahan. Di sini, ibu tidak mencari-cari siapa yang salah dan benar. Ya, hanya saja ibu tidak mau kejadian ini terulang lagi ya, Nak. Ya, terima kasih ya. Sekarang ibu mau tanya sama Alifa. Apa Alifa masih ingat dengan kesepakatan dari kita, Nak? Apa itu sayang? Bu, di sini anak-anak mengatakan kata tidak boleh. Sebenarnya di keyakinan kelas yang kami lakukan itu tidak ada kata-kata negatif. Namun hanya saja mungkin karena faktor usia kanak-kanak, mereka belum bisa mengkondisikan bahasa mereka. Yang mereka ketahui bahwa tindak-tindakan yang tidak boleh. Ya, sementara waktu kita melakukan membuat keyakinan kelas, di situ tidak ada kata-kata tidak boleh ya Bu. Tidak berjanji tidak. Baiklah, kalau begitu terima kasih ya Alifa, Adek. Nah, tadi silakan masuk kelas ya, Nak. Ya, ibu-ibu sekalian, kira-kira dari pemaparan video tadi yang video sama-sama kita tonton bersama, kira-kira ibu-ibu lebih memahami tentang restitusi apa tidak Bu? Paham Bu? Lebih paham ya Bu ya, karena dia langsung ke kasus. Ya, namun dari kasus pertama, kasus kedua, mohon maaf di kasus kedua, mungkin faktor anak usia dini. Ketika saya menanyakan keyakinan kelas, anak mengatakan kata-kata tidak boleh. Sementara kesepakatan kita pada waktu itu tidak ada kata tidak boleh. Jadi pada waktu itu saya memaklumi anak tersebut karena masih anak berusia dini, belum bisa menyimpan kosakata atau mengingat kesepakatan kelas secara terperinci. Mereka hanya mengingat, oh aku tidak boleh begini, aku tidak boleh begitu. Ya, ibu-ibu mungkin untuk kali ini sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita bersama dan dapat kita terapkan budaya positif di sekolah kita dan bisa khususnya buat kita guru TK menjadi guru penggerak. Saya mensarankan Bu, mari bersama-sama menjadi guru penggerak, tergerak dan menggerakkan itu demi tunas bangsa. Anak-anak penerus kita menjadi generasi pembelajar Pancasila agar Indonesia semakin maju, Indonesia semakin jaya. Dan harapan saya yang terakhir, semoga kita dapat berhadir di sini, dapat menerapkannya dan dapat mengkomunikasikan
dapat menyebarluaskan pemahaman ini kepada teman-teman kita yang tidak dapat berhadir atau yang tidak mengikuti kegiatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada masukan atau dan kritik dan saran, saya masih menerimanya ya Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih terkhusus kepada Ibu Kepala TK Pembina yang telah memberikan sarana dan prasarana tempat untuk kami berbagi aksi nyata pembelajaran kami selama mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Ini masih modul 1 ya Bu ya. Kemungkinan besar nanti di modul 2 kami juga akan melakukan aksi nyata seperti ini untuk menyebarluaskan, berbagi kepada teman-teman tentang ilmu yang kami dapatkan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.